Selamat datang di era paling brutal dalam sejarah Liga Inggris. Sebuah era di mana kesabaran adalah barang mewah yang tak terbeli. Dan trofi juara bukan lagi jaminan keamanan kerja. Tahun 2026 ini menjadi saksi bisu kekejaman tersebut. Dua nama besar baru saja menjadi korban. Pertama, Enzo Maresca. 18 bulan di Chelsea, dia tidak gagal total. Dia mempersembahkan 2 trofi ke lemari Stamford Bridge. Tapi apa balasannya? Surat pemecatan. Kedua, Ruben Amorim, 14 bulan di MU, datang sebagai juru selamat, pulang sebagai pesakitan tanpa gelar. Total durasi mereka jika digabung bahkan tidak sampai 3 tahun. Seumur jagung kalau kata pepatah kita. Tapi di tengah badai PHK ini, ada satu orang yang duduk manis di London Utara. Dia bukan Jurgen Klopp yang memenangkan segalanya, bukan pula Pep Guardiola yang mendominasi liga. Dia adalah Mikel Arteta. Mari kita bicara fakta pahit. Arteta sudah melatih Arsenal selama 6 musim. Trofi utamanya hanya 1 piala FA di musim debutnya 2019-2020. Setelah itu, kosong, 0 besar dalam hal trofi mayor. Bayangkan skenario ini, 6 tahun, 1 piala. Jika ini terjadi di Chelsea, pelatih itu mungkin sudah dipecat 5 kali. Jika di Madrid, dia sudah diusir di tahun kedua. Tapi di Arsenal, posisinya justru makin kuat. Gajinya naik, kontraknya diperpanjang. Mengapa dunia ini terasa tidak adil? Mengapa Maresca yang beri 2 trofi dipecat, sementara Arteta yang puasa gelar 5 tahun terakhir justru dipuja manajemen? Pada video kali ini kita akan membongkar misteri kekebalan hukum Mikel Arteta berdasarkan laporan investigasi dari Detik Sport, Murex, dan Ihwal.id. Apakah Arsenal jenius atau mereka hanya klub yang nyaman dengan kegagalan? Simak sampai habis. Sebelum membedah Arteta, kita harus memahami dulu standar normal di klub elit lain agar kita bisa melihat betapa anehnya situasi Arsenal. Mari kita lihat kasus Enzo Maresca. 18 bulan bekerja, dia memberikan 2 trofi. Dalam logika sepak bola konvensional, pelatih yang memberikan perak atau silverware adalah pelatih yang sukses. Namun Chelsea di bawah Todd Boehly dan Clearlake Capital punya logika lain. You are good but not good enough. Di Chelsea, performa buruk dalam 2 bulan bisa menghapus kredit 2 trofi. Ini adalah budaya instan, budaya yang menuntut kesempurnaan setiap minggu. Lalu kasus Ruben Amorim di MU, 14 bulan, tanpa gelar, dipecat. Ini mungkin lebih bisa dimengerti karena MU butuh hasil. Tapi 14 bulan, itu waktu yang sangat singkat untuk membangun filosofi baru, apalagi di klub setoksik MU. Kedua klub ini merepresentasikan wajah sepak bola modern, hasil instan atau mati. Mereka memandang pelatih sebagai underdeal. Jika mesin macet, ganti underdealnya. Jangan perbaiki mesinnya. Nah, sekarang bandingkan dengan Arteta. Musim 2020-2021, posisi 8. Musim 2022-2023, gagal 4 besar, posisi 5. Musim 2023-2024, gagal juara lagi. Secara logika Chelsea atau MU, Arteta seharusnya sudah dipecat minimal di tahun 2022 saat gagal masuk Liga Champions. Tapi kenapa dia masih di sana? Untuk menjawab ini, kita harus merujuk pada laporan menarik dari murex.co.id. Ada satu kalimat kunci yang menjadi tameng sakti Mikel Arteta. Gelar tak cerminkan operasi harian. Apa maksudnya? Krongage Sports and Entertainment atau KSE sebagai pemilik Arsenal tidak melihat kesuksesan hanya dari piala di lemari kaca. Mereka melihat kesehatan klub. Di bawah Arteta, operasi harian Arsenal berubah dari klub yang sakit menjadi atlet elit. Sumber Ihwal.id menyebutkan bahwa manajemen melihat metrik yang tidak dilihat fans layar kaca. Disiplin dan budaya, Arteta membersihkan benalu bergaji tinggi, Ozil, Aubameyang, dan menggantinya dengan pemain lapar. Identitas permainan, Arsenal punya cara main yang jelas, menyerang, mendominasi. Bandingkan dengan MU era Amorim atau Chelsea era Maresca yang identitasnya sering berubah-ubah. Koneksi fans, Emirates Stadium yang dulu sunyi seperti perpustakaan, kini menjadi salah satu stadion paling berisik. Arteta menyatukan kembali klub dengan suporternya. Bagi manajemen, 6 musim tanpa banyak trofi dimaafkan karena Arteta menaikkan value atau nilai aset klub secara gila-gilaan. Bukayo Saka, Saliba, Martinelli, pemain yang dikembangkan Arteta kini bernilai triliunan rupiah. Bandingkan dengan Chelsea yang beli mahal lalu harganya jatuh. Lebih dalam lagi, mari kita bedah analisis dari Detik Sport dengan judul Mengapa Arteta Aman di Arsenal? Artikel tersebut menyoroti bahwa manajemen Arsenal
Edu Gaspar dan Josh Kroenke melihat progresi linier. Grafiknya jelas, dari posisi 8 ke 5 ke 2 dan konsisten di penantang gelar. Berbeda dengan Chelsea atau MU yang grafiknya naik turun seperti roller coaster, Arsenal di bawah Arteta adalah garis lurus yang menanjak pelan tapi pasti. Detik juga menyoroti faktor kepercayaan total pada The Process. Ini bukan sekedar jargon. Arsenal melihat Liverpool butuh 4-5 tahun bersama Klopp sebelum dominan. Mereka melihat City butuh waktu dan uang bersama Pep. Arsenal bertaruh bahwa trofi hanyalah masalah waktu jika prosesnya benar. Maresca dipecat karena Chelsea tidak percaya prosesnya akan membaik. Amorim dipecat karena MU tidak melihat adanya proses. Arteta dipertahankan karena manajemen melihat proses itu nyata setiap hari di lapangan latihan, meski hasil akhir di papan skor kadang menyakitkan. Namun kita harus objektif dan kritis. Apakah narasi proses dan operasi harian ini valid? Atau jangan-jangan ini hanya alibi untuk menutupi mentalitas mediocre? Kritikus dan mungkin fans Chelsea akan bilang, sepak bola itu soal menang, Bung, bukan soal neraca keuangan atau budaya latihan. Thomas Tuchel datang ke Chelsea 4 bulan langsung juara Liga Champions. Unai Emery di Aston Villa instan memberikan dampak. Fakta bahwa Arteta butuh 6 musim dan baru 1 trofi, itu pun piala domestik, tetap menjadi noda yang sulit dihapus. Apakah Arsenal terlalu nyaman menjadi runner-up yang cantik? Apakah manajemen Arsenal sebenarnya tidak ambisius mengejar juara, tapi hanya ambisius mengejar profit dan stabilitas Liga Champions? Jika musim ke-7 nanti Arteta masih nirin gelar, apakah alasan operasi harian masih bisa diterima? Di titik mana kesabaran berubah menjadi kebodohan? Kesimpulannya, fenomena Maresca, Amorim, dan Arteta mengajarkan kita bahwa ada 2 wajah berbeda di sepak bola modern saat ini. Wajah pertama adalah wajah Chelsea dan MU. Kejam, tidak sabaran, menuntut hasil instan, berani memecat pelatih berprestasi demi standar yang kadang tidak masuk akal. Ini adalah jalan pintas yang beresiko tinggi. Wajah kedua adalah wajah Arsenal. Sabar, percaya pada data dan proses jangka panjang, menghargai stabilitas di atas trofi jangka pendek. Ini adalah jalan panjang yang sunyi dan membosankan. Maresca dan Amorim adalah korban dari wajah pertama. Arteta adalah penerima manfaat terbesar dari wajah kedua. Jadi, menjawab pertanyaan di awal, kenapa Arteta aman? Karena Arsenal tidak mencari pelatih juara seperti Chelsea. Arsenal mencari manajer pembangun. Dan di mata pemiliknya, Arteta telah berhasil membangun fondasi raksasa meski atap emasnya atau trofi belum terpasang sempurna. Tapi ingat, fondasi tanpa atap hanyalah bangunan yang belum jadi. Musim depan, suka tidak suka, Arteta harus membuktikan bahwa kesabaran 6 tahun ini bukan sia-sia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tim Chelsea, pecat jika gagal, atau tim Arsenal, trust the process? Tulis debat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa!